Program ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi air dangkal merupakan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan menyediakan akses air yang cukup bagi lahan pertanian, irigasi air dangkal berperan penting dalam mengurangi ketergantungan petani terhadap curah hujan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dan mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal. Oke, saya Yohan dari Dinas PU Kabupaten Gunung Kidul. Ini di lokasi ini adalah lokasi pembangunan jaringan irigasi DI Pacarjo. Pembangunan ini dilakukan di Kali Suci. Tujuan pembangunan ini adalah untuk mengaliri lahan seluas 40 hektar yang dibangun dengan anggaran dana alokasi khusus bidang irigasi tahun anggaran 2022. Cakupan dari pekerjaan ini harapan kami bisa mengaliri sawah sebesar 40 hektar tadi itu dengan masa tanam padi 2 kali dengan sistem padi-padi palawija. Pekerjaan ini juga yang kami laksanakan adalah pembangunan bendung di Kali Suci dengan lokasi yang ya sebenarnya agak lumayan ekstrim di bawah. Habis itu dengan saluran pipa primer sepanjang 1 kilo, terus pipa distribusinya sepanjang 3 kilo. Selanjutnya ada pembangunan reservoir yang difungsikan untuk menampung air yang kita gunakan untuk mengaliri sawah. Selama ini kami masih mengupayakan untuk jaringan ini bisa lebih optimal lagi, karena memang untuk daerah irigasi baru itu memang banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi, terutama untuk masalah operasional dan pemeliharaannya. Terkadang dari sisi bawah dari pengguna itu masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan jaringan yang sudah ada. Jadi sistemnya karena di sini tuh kalau ini tuh untuk operasionalnya dengan swadaya. Jadi masyarakat bisa dibilang itu patungan untuk menggunakan airnya bersama-sama gitu. Dikelola oleh P3A. Ya. P3A itu adalah perkumpulan petani pemakai air. Jumlah anggota P3A di sini 400 anggota. Sudah berjalan. Sudah mengairi sawah juga. Sudah mengairi sawah. Oh, sudah masih intinya sudah dimanfaatkan ya? Sudah dimanfaatkan. Nggih. Ini kan pekerjaan ini selesai di akhir 2022. Desember 2022. Jadi setelah itu langsung dibentuk P3A untuk menggunakan jaringan irigasi yang sudah ada. Aku P3A itu merasakan terbuatnya irigasi yang ada di lokasi Pacarjo ini sudah berjalan, namun masyarakat belum seluruhnya, bahkan hampir separuh aja belum, karena memang sarana prasarana yang ada belum ada, seperti talut umpama. Karena alfa valve keluaran air itu agak renggang terlalu jauh, sehingga masuk ke sasaran wilayah jalur-jalur tersier itu masih perlu alat pendukung, Pak. Seperti yaitu itu tadi talut yang ada yang menuju ke pos-pos masing-masing ini. Talut saluran air ya. Oh, talut saluran air ya, saluran air. Iya, saluran irigasi tersier itu. Tapi ini harus dipompa, Pak ya? Oh, dipompa pakai itu genset itu. Ya harus dipompa. Selama prasarana yang telah disediakan PUPR berjalan dengan baik. Dengan lancar. Sebelum adanya ini sama setelah adanya ini bedanya apa, Pak? Iya, bedanya kalau yang orang-orang yang punya pikiran maju jujur saja, karena ini daerah perkampungan, cara menggerakkan kita masyarakat itu sedikit demi sedikit. Karena petani itu yang turun ke lapangan itu usianya 50-an ke atas, jadi penggerak itu pola pikirnya masih terlalu rendah. Jadi sedikit demi sedikit mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang semua sudah antusias untuk menggunakan air itu. Oh, tapi ini sebagian sudah pakai. Sudah memakai. Sebagian belum memakai, kenapa, Pak? Ya itu takut karena memang sasaran masih jauh. Ada bayangan takut ada kerugian kan begitu. Bahkan jujur aja untuk sementara itu air itu saya jual hanya per kubik itu 1.500, ya 1.700. Nah, sekarang pengguna air itu biasanya menggunakan
pada saat-saat kemarau malah justru, tapi untuk menanam apa itu tanaman-tanaman seperti sayuran dan segalanya itu untuk saat sekarang yang udah berjalan. Seperti saya sendiri menuntun masyarakat, seperti saya menanam harus berambang, cabai, terong dan sebagainya, itu hasilnya bagus sekali. Itu tujuan saya untuk menarik minat masyarakat agar bisa mengikuti jejak saya. Tapi alhamdulillah saat sekarang sudah banyak yang mengikuti jejak itu. Bapak sendiri sebagai berusaha mencontohkan itu, ini untuk Bapak ya? Iya. Itu sebelum ada saluran ini sama setelah itu di tingkat produktivitasnya Iya jauh Pak, dulu hampir dibilang nggak ada Pak. Karena memang Gunung Kidul kan untuk wilayah persawahan kan dibilang kering. Kalau air minum memang cukup, tapi untuk persawahan itu nggak ada sama sekali. Setelah adanya pembangunan irigasi dari pemerintah itu sekarang udah ya ancang-ancang kesejahteraan itu akan muncul gitu aja lah Pak. Cuman kita lambat laun menggerakkan masyarakat agar bisa meluruskan apa yang diharapkan pemerintah itu aja. Ya, ada yang perlu saya sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini DAK Kementerian Keuangan. yang Kementerian Keuangan yang telah membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan irigasi yang berlokasi di Dusun Jedes Wetan, Kelurahan Pacarjo, Kapanewon Semanu, yang selama ini daerah kami memang merasa kekeringan. Tapi setelah adanya irigasi ini masyarakat sekarang sudah merasakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu akan terpenuhi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, karena irigasi yang telah dibangun ini belum istilahnya itu dapat menjangkau secara keseluruhan, dalam artian bangunan-bangunan yang masih perlu dibenahi seperti saluran air dan lain sebagainya untuk memberikan kemudahan kami dalam mengoperasikan. Dan kami sendiri sebagai P3A akan selalu menggerakkan bagaimana agar masyarakat itu dapat benar-benar merasakan adanya irigasi ini. Dan jujur kami sendiri merasakan, dan terima kasih kepada jajaran pemerintah keseluruhan dari atas sampai bawah, sampai di UPT Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di UPT, karena apa-apa yang telah diperlukan masyarakat seperti kemudahan-kemudahan rekomendasi BBM sekarang sudah berjalan dengan baik. Namun kami sendiri berupaya bagaimana menggerakkan masyarakat agar segera dengan syukur-syukur dengan keseluruhan dapat memanfaatkan jaringan irigasi yang telah ada, yang saat sekarang dikondisikan seluas 40 hektar. Terima kasih atas nama dusun kami, Desa Jedes Wetan, Kelurahan Pacarjo, Kapanewon Semanu, dengan telah terbangunnya jaringan irigasi. Hati-hati, lihat jalannya. Saya khawatir nggak kuat naiknya.
Ini bendung yang kita gunakan untuk menaikkan elevasi muka air. Selanjutnya dari bendung ini kita masukkan ke sini. Ini bagian untuk pengambilan pompa. Terus ini pompa kami taruh di sini. Nah, selanjutnya dari pompa ini kami pompa naik ke atas, mengikuti jalur ini ke atas. Nah, sampai reservoir sana. Nah, ini kedalamannya sini dari atas itu sekitar 80 meter. Ya, itu sekitar 80 meter. Ya, bendung ini semua, bendung ini, talutnya itu semua yang ada di sini. Nah. Tahun 2002 tapi ada banget ya di sini. Jalur wisata itu tuh dari yang sana apa istilahnya cave tubing. Habis itu Kali Suci itu nanti tembusnya sini. Terus baru naik sana pakai